Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kekuatan batin Ki Ageng Suryo Mentaram, anak raja yang memilih jadi rakyat jelata. Dikutip dari tirto.id, ditulis oleh Iswara N. Raditya, 18 Maret 2019. Pangeran Suryo Mentaram adalah putra Hamengkubuwono VII yang memilih keluar dari istana dan hidup sebagai rakyat jelata. Dia mendalami spiritualitas. Perjalanan singkat dari Yogyakarta ke Surakarta pada awal abad ke-20 itu telah membuka mata hati Pangeran Suryo Mentaram. Di dalam gerbong kereta api, sang pangeran tertegun kala memandang keluar, melihat para petani yang sedang bekerja di sawah. Begitu sederhananya mereka, berbeda dengan kehidupan yang dijalaninya di istana selama ini. Sekembalinya di keraton, Pangeran Suryo Mentaram menjadi sering gelisah. Beberapa kali ia pergi untuk menenangkan diri. Terkadang berziarah ke gua-gua yang dulu kerap dikunjungi leluhurnya, atau ke pantai selatan. Di tempat-tempat sunyi itulah salah seorang anak kesayangan Sultan Hamengkubuwono VII tahun 1877 sampai 1921 bermeditasi demi ketentraman jiwanya yang terus saja bergejolak. Hingga suatu hari sang pangeran sudah tidak tahan lagi. Ia pergi meninggalkan istana dan berjalan sendirian tanpa mengenakan pakaian yang menunjukkan bahwa ia seorang putra raja, hanya membawa bekal secukupnya. Bernama kecil Raden Mas Kudyarmaji, Suryo Mentaram merupakan anak ke-55 Hamengkubuwono VII. Ia lahir di lingkungan Keraton Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 1892. Ibunya adalah salah satu istri selir raja, yakni Raden Ayu Retno Mandoyo, putri Patih Danureja VI. Pangeran Suryo Mentaram memutuskan pergi tanpa pamit setelah permintaannya ditolak sang ayah. Ia meminta agar diizinkan menanggalkan gelar pangeran, namun Hamengkubuwono VII tidak menyetujuinya. Setelah Pangeran Suryo Mentaram pergi, barulah Raja Yogyakarta itu menyesal. Hamengkubuwono VII kemudian mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari di mana keberadaan sang putra kesayangan itu. Sampai pada suatu ketika, salah seorang utusan raja melihat sosok yang mirip dengan pangeran yang sedang dicari-cari. Namun, orang itu sangat kumal, layaknya rakyat miskin kebanyakan, sedang bersama-sama kuli lainnya menggali sumur di suatu desa kecil di wilayah sebelah barat Yogyakarta. Sang utusan raja memberanikan bertanya kepada orang itu, menanyakan namanya. Dijawab bahwa ia bernama Natadangsa. Mendengar suara yang ditanya, utusan raja itu semakin yakin bahwa Natadangsa tidak lain adalah Pangeran Suryo Mentaram. Maka dengan hormat, Natadangsa dimohon pulang ke istana karena telah membuat ayahanda dan ibundanya khawatir. Lantaran kedoknya terbongkar, Natadangsa terpaksa menurut dan mengikuti utusan itu kembali ke Kasultanan Yogyakarta. Natadangsa alias Suryo Mentaram hidup serabutan selama masa pengembaraan itu. Selain terkadang menjadi kuli, ia juga bekerja apa saja untuk sekedar bertahan hidup. Jualan batik dan buruh tani pernah dilakoninya. Di istana, ia lagi-lagi tidak betah karena merasa tidak cocok dengan kehidupan mewah sebagai anak raja. Cobaan bagi Suryo Mentaram bertambah setelah Sultan menceraikan ibundanya dan membebas
menugaskan kakeknya, Patih Danureja VI, disusul dengan kematian istrinya. Namun demi menghormati sang ayah, Pangeran Suryo Mentaram sebisa mungkin bertahan. Hamengkubuwono VII yang sebenarnya sudah turun tahta sejak 29 Januari 1921 wafat pada tanggal 30 Desember 1931. Dituliskan oleh Profesor Dr. Daldiono 2014 dalam buku Ilmu Slamet. Pangeran Suryo Mentaram turut mengusung jenazah sang ayah, namun tidak mau mengenakan pakaian kebesaran pangeran, melainkan memakai baju lusuh, bahkan bertambal sulam. Dalam perjalanan pulang dari pemakaman, Pangeran Suryo Mentaram memisahkan diri dari rombongan dan singgah di sebuah warung. Ia memesan pecel, makan dan duduk lesehan bersama rakyat jelata. Sontak kelakuan itu membuat para pangeran lainnya merasa malu. Mereka bahkan menyebut Pangeran Suryo Mentaram sudah gila. Setelah ayahandanya meninggal dunia, Pangeran Suryo Mentaram memohon kepada saudara tirinya yang sudah bertahta menjadi raja, Hamengkubuwono VIII tahun 1921 sampai 1939 agar diizinkan meninggalkan istana. Pangeran Suryo Mentaram merasa tidak pernah bertemu orang selama hidup di lingkungan istana. Orang yang ia maksud adalah rakyat yang sebenarnya. Orang-orang yang harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga, orang-orang yang hidup sederhana dan apa adanya. Oleh Hamengkubuwono VIII, permohonan Pangeran Suryo Mentaram dikabulkan. Bahkan pemerintah kolonial Hindia Belanda memberinya uang pensiun lantaran berstatus sebagai pangeran. Namun uang tersebut ditolak karena Pangeran Suryo Mentaram merasa tidak pernah bekerja untuk pemerintah kolonial. Sebelum pergi, Pangeran Suryo Mentaram menjual seluruh harta benda yang dimilikinya. Uang hasil penjualan mobil diberikan kepada sopirnya, sedangkan hasil penjualan kuda diberikan kepada abdi dalam yang selama ini merawat kuda tersebut. Dengan berbekal uang secukupnya, Pangeran Suryo Mentaram meninggalkan keraton untuk kedua kalinya. Barangkali ini untuk selama-lamanya, karena ia memang tidak pernah berniat kembali ke istana. Gelar pangeran pun kini benar-benar ditinggalkan. Ia mengganti namanya menjadi Ki Ageng Suryo Mentaram. Suryo Mentaram berjalan jauh menuju ke utara dan membeli sebidang tanah di desa Beringin, Solo Tigo. Di sana ia hidup dengan bercocok tanam sebagai petani, bergaul dengan rakyat jelata, menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Meskipun mengasingkan diri, Suryo Mentaram tetap menjalin relasi dengan beberapa pangeran yang memilih menepi seperti dirinya, termasuk Ki Hajar Dewantara, Ki Sutopo Wanabaya, Ki Prana Widado, Ki Prawiro Wirawo, Ki Suryadirjo, Ki Sujatmo, Ki Subono, dan Ki Suryaputra. Mereka membentuk perkumpulan dan menggelar sarasehan rutin setiap malam Selasa Kliwon. Masing-masing tokoh ini punya tugas sesuai spesialisasinya. Ki Hajar misalnya, seperti dicatat Abdurrahman Surjomiharjo dalam Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern 1986, memperoleh bagian di bidang pengajaran dengan mendidik anak-anak muda yang ikut dalam sarasehan tersebut. Pangeran dari Kadipaten Pakualaman bernama asli Suwardi Suryaningrat adalah pendiri perguruan Taman Siswa. Suryo Mentaram tertarik mempelajari ilmu jiwa atau psikologi. Ia mencurahkan daya dan perhatiannya untuk menyelidiki alam kejiwaan manusia dengan menggunakan dirinya sebagai kelinci percobaan.
Adimasana menambahkan, pemahaman Suryo Mentaram tentang manusia seluruhnya bertitik tolak dari pengamatannya terhadap diri sendiri. Ia merasakan, menggagas, dan menginginkan sesuatu, menandai adanya gerak kehidupan di dalam batin manusia. Suryo Mentaram mencoba membuka rahasia kejiwaan manusia yang dilihatnya sebagai sumber yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Dari eksperimen tersebut, Suryo Mentaram menyimpulkan bahwa manusia tidak bisa melepaskan diri dari dunia yang melingkupinya. Manusia selalu bergaul dengan lingkungan di sekitarnya dan selalu terkait dengan itu, yang kemudian menunjukkan perilaku manusia tersebut. Alasan itulah yang membuat Suryo Mentaram sungguh-sungguh mantap keluar dari istana, dari lingkungan keraton yang bermewah-mewahan. Ia ingin bersatu dengan alam dan kehidupan manusia yang sebenar-benarnya, sehingga antara dirinya dengan lingkungan yang melingkupinya bisa tercipta keselarasan, baik lahir maupun batin. Suryo Mentaram seperti yang tertulis dalam Puncak Makrifat Jawa, Pengembaraan Batin Ki Ageng Suryo Mentaram 2012, karya Muhaji Fikriyono, sangat yakin bahwa untuk memahami manusia yang universal cukup dengan mengamati dan menyadari rasa yang ada pada dirinya. Demikian kisah Ki Ageng Suryo Mentaram, anak raja yang memilih jadi rakyat jelata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.